Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadana dengan NIM 2304030005. Saya akan menjelaskan terkait terkait e-culture and social network atau budaya elektronik dan jaringan sosial. Jadi secara awam, budaya elektronik dapat diartikan sebagai budaya yang disebarkan, dipelajari atau ditampilkan menggunakan teknologi digital, terutama internet. Bayangkan semua tradisi, seni, sejarah, dan nilai-nilai lokal yang kini bisa dipelajari atau Anda lihat atau bagikan melalui ponsel, komputer, atau media sosial, itu adalah budaya elektronik. Jadi ini adalah cara budaya berinteraksi dengan dunia digital, sedangkan jaringan sosial atau social network dalam konteks ini merujuk pada platform online seperti Facebook, Instagram, Twitter atau X, TikTok, dan sejenisnya. Jaringan ini adalah tempat orang-orang saling terhubung, berkomunikasi, dan berbagi informasi termasuk mengenai budaya dengan cepat kepada banyak orang. Singkatnya, budaya elektronik adalah konten budayanya dan jaringan sosial merupakan jalan atau medianya untuk menyebarkan budaya elektronik tersebut dengan cepat di masyarakat modern. Teknologi digital memainkan peran multifaset dalam menjaga dan mengembangkan warisan bangsa. Pertama, dalam hal pelestarian budaya. Budaya elektronik membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional agar tidak tergerus arus globalisasi dengan cara mendigitalkannya. Kedua, ia merevolusi pengaruh pendidikan dengan menyediakan platform interaktif yang mampu mengedukasi masyarakat tentang sejarah, seni, dan tradisi lokal dengan cara yang lebih menarik. Ketiga, terjadi kemudahan akses karena teknologi dan media sosial memungkinkan informasi budaya tersebar luas dengan cepat, yang secara langsung meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap warisan mereka. Terakhir, dalam hal peran ekonomi, promosi budaya melalui jaringan digital mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan industri kreatif, sehingga meningkatkan kontribusi ekonomi berbasis budaya. Selanjutnya kita membahas terkait 3 makalah yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Makalah pertama yang membahas terkait sejarah dan perkembangan media sosial menjelaskan perjalanan media sosial dari awal kemunculan hingga menjadi alat komunikasi dominan saat ini. Awalnya, media sosial hanya merupakan bentuk komunikasi sederhana yang menghubungkan orang seperti surat elektronik dan bulletin board di awal internet. Nah, perkembangan yang bersifat pesat ini kemudian melahirkan platform besar seperti Facebook, Twitter atau X, dan Instagram yang intinya menekankan bahwa media sosial telah berevolusi menjadi alat yang tidak hanya menghubungkan individu tanpa batas geografis, tetapi juga menjadi pusat penyebaran informasi, pembentukan opini, hingga tempat berbisnis, sehingga ia mengubah fundamental cara manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Selanjutnya, dalam penjelasan makalah kedua, dinamika komunitas virtual berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok orang berkumpul dan berinteraksi di dunia maya, yang kita sebut komunitas virtual. Nah, komunitas ini terbentuk karena adanya minat, hobi, atau tujuan yang sama seperti kelompok penggemar musik, forum diskusi pendidikan, atau grup hobi tertentu. Nah, dinamikanya ini sangat unik. Anggota bisa berbagi informasi, memberikan dukungan emosional, dan berkolaborasi dalam proyek, meskipun mereka tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi, ini menunjukkan bahwa komunitas virtual bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan sebuah ruang sosial baru yang sangat aktif dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas, pandangan, serta aksi kolektif anggotanya di dunia maya. Nah, selanjutnya di makalah ketiga dalam penjelasannya, yakni makalah ekonomi digital dan budaya konsumsi yang membahas bagaimana teknologi internet telah mengubah cara kita berbelanja dan bagaimana hal itu memicu budaya konsumsi yang baru. Jadi, ekonomi digital seperti e-commerce, layanan streaming, dan transportasi online membuat belanja menjadi sangat mudah, efisien, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dampaknya, masyarakat cenderung menjadi lebih konsumtif. Pembelian tidak lagi hanya didasari kebutuhan, tetapi juga keinginan untuk menunjukkan status sosial di media sosial, seperti fenomena up to date atau FOMO. Ini
menganalisis bagaimana iklan yang dipersonalisasi dan kemudahan transaksi digital telah menciptakan pola pikir konsumtif, sehingga masyarakat perlu memiliki literasi digital dan ekonomi yang kuat untuk mengendalikan diri dari belanja yang tidak perlu. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi atau mata kuliah e-culture and social network dari pekan pertama hingga pekan ini. Kurang lebihnya mohon disempurnakan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.